Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin ingkang sangat kaulo takzimaken, sangat kaulo hormati panjenenganipun guru kita Al-Mursyidul Kamil, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Al-Qadiri, panjenenganipun para mursyid, para khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah saking sanad Berjan, kathah ingkang hadir boten saged kawula sebat asmanipun sunggal nopo sunggal tanpa ngira-ngira wasma taklim kawula dhateng sedaya para mursyid ingkang sampun sami rawuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita saged hadir dalam berkah silaturahmi dhateng acara dalu menika. Saderengipun kawula terasaken nyun sewu menika yang hadir semua berbahasa Jawa napa mboten nggih? Kersane eco mungkin kula pakai bahasa Jawa napa pakai bahasa Indonesia. Karena niki forum silaturahmi mursyid se-Indonesia dan Malaysia. Hadir Bapak Kiai Haji Indra dari Palembang. Beliau bisa bahasa Jawa enggak? Baik, saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Para mursyid ingkang tansah kaula mulyakaken, para mursyid yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa hadir dalam forum silaturahmi mursyid se-Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah, sebelum saya memulai membedah kitab ini, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, karena mungkin beberapa di antara yang hadir belum mengenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wahab Ma'ruf dari Rembang. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa acara pertama ini, bedah kitab ini sebetulnya di luar rencana. Kemarin saya sowan kepada Romo Kiai Ahmad Halwani Nawawi untuk meminta kata pengantar, atau dalam bahasa kitabnya disebut takdim wa takrib dari beliau. Alhamdulillah, saya sampaikan sedikit mengenai sejarah singkat dari kitab ini. Kitab ini berjudul Al-Fawaid minal Dzikri bikalimatin Tauhid La ilaha illallah wal ismil mufrad Allah Allah. Kitab ini dikarang atau dianggit atau disusun oleh almarhum bapak saya yang bernama Kiai Haji Nur Salim bin Abdul Wahab. Sekilas tentang beliau mungkin saya sampaikan agar hikmah untuk mengkaji kitab ini cukup tinggi dari para mursyid yang hadir. Jadi beliau muallif atau yang menyusun kitab ini bernama Nur Salim bin Abdul Wahab. Beliau adalah santri dari Mbah Kiai Haji
Nawawi bin Siddiq bin Zarkasi. Dulu beliau berbaiat thariqah kepada Suwargi Simbah Kiai Haji Nawawi bin Siddiq waktu nyantri di Pondok Berjan. Beliau juga menjadi lurah pondok. Waktu itu Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi masih kecil, belum berangkat mondok ke Lirboyo. Di sela-sela beliau mengajar menjadi lurah pondok, Kiai Ahmad Halwani Nawawi juga pernah diajar oleh beliau oleh Mbah Kiai Nur Salim Abdul Wahab. Lebih detailnya mungkin nanti diceritakan oleh Mbah Kiai Ahmad Halwani Nawawi, kitab apa yang pernah diajarkan oleh Mbah Kiai Nur Salim kepada beliau. Saya juga mendapat beberapa cerita dari almarhum Mbah Kiai Zaidi bahwa dulu saking alimnya, ketika Mbah Kiai Nawawi bin Siddiq diundang pengajian di beberapa tempat, dan ketika beliau berhalangan hadir, ini diwakilkan kepada Mbah Kiai Nur Salim. Jadi ini sepenggal dari riwayat siapa muallif atau yang menyusun dari kitab ini. Kemudian sepeninggal Mbah Kiai Nawawi bin Siddiq, Mbah Kiai Nur Salim Abdul Wahab ini diangkat sebagai khalifah, sebagai mursyid oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Sehingga dari situ saya mendapat jawaban dulu ketika saya pernah bertanya kepada Bapak Kiai Zaidi tentang Robito. Dulu saya bertanya kepada Kiai Zaidi, Mbah Kiai Zaidi, Yun Sewu badhe tanglet, apabila ada seorang murid berbaiat kepada seorang mursyid, lalu mursyid tersebut wafat. Setelah mursyid wafat, ada entah itu santrinya, entah itu putranya, entah itu siapa yang diangkat sebagai mursyid oleh seorang mursyid yang mengangkat beliau yang telah wafat tadi. Pertanyaan saya, lalu robitohnya seorang murid ini tetap kepada mursyid yang telah wafat atau kepada guru baru yang telah diangkat sebagai pengganti yang telah wafat? Mbah Kiai Zaidi menjawab dengan sebuah fakta. Saya diberi jawaban begini, Gus, abahmu biyen, bahasa Indonesia ya, Gus, bapakmu dulu itu baiatnya sama Mbah Nawawi. Begitu Mbah Nawawi wafat, mursyid dilanjutkan beliau putranya, yaitu Kiai Halwani. Bapakmu yang dulu robitohnya kepada Mbah Kiai Nawawi, sekarang robitohnya kepada Mbah Kiai Halwani. Begitu juga saya, Gus, kata Mbah Kiai Zaidi. Saya dulu juga baiatnya thariqah kepada Mbah Kiai Nawawi. Tetapi begitu Mbah Kiai Nawawi wafat, lalu mursyid dilanjutkan oleh beliau Mbah Kiai Ahmad Halwani Nawawi, saya robitohnya berganti dari Mbah Kiai Nawawi kepada Mbah Kiai Halwani. Itu sejarah yang bisa saya sampaikan untuk mengenang
sekelumit cerita tentang muallif atau penyusun dari kitab ini. Jadi kitab ini awal mulanya berjudul Al-Fawaid Minal Dzikri bi Kalimati Tauhid La ilaha illallah wal ismil mufrad Allah Allah Allah. Saya menemukan kitab itu terbengkalai di lemari kitabnya bapak saya dalam bentuk yang belum rapi, susunannya belum rapi. Saya menemukan itu setelah bapak saya wafat. Kemudian saya bertekad, karena saya baca kitab ini kok bagus isinya, saya bertekad untuk menyusun ulang sekaligus mentahqiq. Jadi yang ada Qur'annya saya ambil, ini Qur'an dari ayat berapa, dari ayat apa, nomor berapa. Terus misalnya hadis, ini hadis diambil dari mana. Misalnya qaul ulama ini diambil dari mana. Ini referensi sudah saya berikan di footnote secara jelas, sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan Yun Sewu santri-santri yang kritis, ini hadisnya derajatnya apa sahih, apa hasan, apa dhaif, apa malah justru jangan-jangan ini hadis maudhu. Kok ada hadis yang saya belum pernah melihat, saya belum pernah menemukan. Nah ini alhamdulillah di footnote sudah saya cantumkan sumber dari hadis yang dinukil oleh beliau di dalam kitab ini. Karena Yun Sewu, saya hidup di Rembang. Di Rembang itu Yun Sewu masyarakatnya itu alim-alim. Jadi kalau kita dalam berdakwah thariqah itu kalah hujah, itu ya nggak dipakai betul. Jadi yang bisa bertahan di Rembang itu Yun Sewu. Di Rembang itu saya menyebutnya tanah keramat. Kalau nasab yang bisa bertahan di sana itu ada dua kriteria. Yang pertama harus bernasab, yang kedua harus berilmu. Bernasab tok, gus tok tapi bodoh, tapi nggak punya ilmu, ya terabaikan dengan sendirinya. Atau ngalim tapi nggak bernasab, itu juga sulit diterima di Rembang itu. Jadi masya Allah sekali. Kemudian karena susunan itu belum apa ya, kalau belum sesuai standar saya, akhirnya saya susun ulang. Jadi ada yang asalnya di depan, saya ditaruh di belakang, ada yang asalnya di belakang, saya taruh di depan, sekaligus saya tambahkan beberapa keterangan sedikit yang saya rasa perlu. Misalnya ada satu kalimat yang sulit difaham, lah ini saya beri footnote penjelasan kalimat itu maksudnya apa. Nah, saya sangat berharap sekali karena isi dari kitab ini sangat membantu kita dalam berdakwah, terutama dakwah thariqah di dalam masyarakat, maka saya perlu untuk mentahqiqnya sekaligus meminta izin dan dukungan sekaligus pengantar dari beliau. Yang pertama Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, kemudian yang kedua adalah pengantar dari Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Alhamdulillah sudah diberi pengantar ya di depan. Ada tanda tangannya juga, bisa dilihat di halaman jim ya. Hak ya, di halaman hak dan tok. Jadi kalimat takdim wa takrib min fadilati Syekh Ahmad Mustafa bin Bisri Mustafa. Kemudian yang kedua kalimat takdim wa takrib min fadilati Syekh Al-Mursyid Ahmad Halwani bin Muhammad Nawawi. Ini di halaman kaf. Kemudian yang cukup menarik, saya jelas tentu tidak bisa untuk membaca
keseluruhan dari isi kitab ini karena saking banyaknya. Mungkin yang dapat saya baca adalah beberapa saja. Ini saya pilih secara acak saja ya, jadi ada di halaman 7 misalkan, bisa dibuka di halaman 7. Ada sebuah hadis yang menurut saya cukup menarik untuk kita gunakan dalam berdakwah di dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin istama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalik illa wajhah illa nadahum munadin minas sama' anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanat. Ini sebagai dalil kita dalam mengajak masyarakat untuk berkumpul dalam berzikir, terutama zikir thariqah. Jadi zikir thariqah ini kan ada zikir fardi, zikir sendiri, zikir individual, ada zikir jama'i, ada zikir secara berjamaah. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk menarik perhatian masyarakat atau memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya berzikir secara berjamaah. Contoh misalnya di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini ada zikir khataman kewajiban. Satu petikan hadis, nukilan hadis yang menarik diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalik illa wajhah illa nadahu munadin minas sama' anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul untuk berzikir dan tujuannya tiada lain kecuali menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali datang seorang malaikat yang berada di atas langit yang berseru, anqumu maghfuran lakum. Cara Jawane niku wis buyar-buyar dosa wis entek wis disepuro kabeh gitu cara Jawane. Cara bahasa Indonesianya ya sudah, kalian sudah buyar saja, sudah selesai. Ketika selesai sudah berdirilah kalian semua dosa-dosamu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad buddilat sayi'atukum hasanat. Semua keburukanmu sudah digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Semua dosamu sudah dihapus, diganti oleh Allah menjadi pahala. Nah, ini di dalam menghapus dosa itu tidak terfokus, tidak tertentu pada istighfar saja, tetapi hanya karena kita hadir di dalam majlis yang di dalamnya terdapat zikrullah, ingat kepada Allah, ini sudah bisa membuat orang yang hadir ini dosa-dosanya terhapus. Nah, ini salah satu dari sekian banyak dalil betapa kita penting untuk mengikuti majlis-majlis zikir. Sebetulnya ada banyak yang nggak mungkin saya baca semua, mungkin para kiai bisa membacanya nanti di kediamannya masing-masing. Kemudian yang paling menyita perhatian saya adalah di dalam halaman 9 di paragraf yang paling atas ada satu nukilan hadis. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diambil dari kitab Targhib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla amudan min nurin baina yadayhi, fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ihtazza dhalikal amud, fa yaqulu Allahu azza wa jalla uskun, fa yaqulu ya rabbi wa kaifa askunu wa lam taghfir li qailiha, fa yaqul inni qad ghafartu lahu, fa yaskunu inda dhalik. Ini menurut saya hadis yang sangat luar biasa. Betapa tidak, Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya Allah punya satu makhluk yang ditugasi untuk menyangga ars. Jadi ars, kita tahu bahwa ars di atasnya ada kursi. Kursi sendiri wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah ini meliputi bumi langit seisinya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah ini berada di atas arsy, sehingga kita tahu seberapa besar arsy karena kursinya saja sudah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, apalagi ars. Nah, arsnya Allah yang segitu besar, segitu hebat, segitu megah, segitu raksasa, ini cuma ditopang amudan min nur, cuma ditopang dengan satu saka, apa bahasa Indonesianya itu, tiang, ditopang dengan satu tiang. Jadi kalau gedung Thariqah ini ditopang oleh banyak tiang, padahal besarnya hanya segini, ars yang segitu gedenya ini hanya ditopang dengan satu tiang. Nah, yang menarik, idza qala al-'abdu la ilaha illallah ihtazza dzalikal 'amud. Ketika ada seseorang yang membaca la ilaha illallah, tiang yang menyangga ars ini goncang, terjadi gempa. Tidak perlu tahu siapa yang membaca. Mungkin teman saya dari Rembang itu, salah satu yang saya ajak itu tatonya penuh itu di tangan, di kaki, di apa, itu enggak penting. Siapapun kamu, siapapun latar belakangmu, siapapun bentukmu, dalam bentuk apapun, idza qala al-'abdu la ilaha illallah ihtazza dzalikal amud. Ketika ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, tiang yang menyangga ars ini goncang. Kalau tiangnya goncang, otomatis yang disangga juga ikut goncang. Yang disangga ars, di atas ars ada kursi. Allah istiwa di atas kursi. Tapi ini jangan dibayangkannya. Kita wajib mengimani, tapi tidak bisa kita tasawurkan. Jadi Allah istiwa di atas arsy. Arsy berada di atas Allah istiwa di atas kursi. Kursi berada di atas arsy. Arsy ditopang oleh satu tiang besar, yang tiang ini akan goncang ketika ada satu hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu terjadi, Allah berkata, fayaqulullahu azza wa jal uskun, wahai tiang, kamu diamlah, kamu antengo, cara Jawane antengo, kamu diamlah. Fayaqulu ya rabbi wa kaifa askunu wa lam taghfir li qailiha. Kemudian tiang ini matur, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa diam kalau Tuhan belum menghapus dosa-dosanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Allah berkata, fayaqulu inni qad ghafartu lahu. Kalimatnya pendek, ini yang sangat menyita perhatian saya. Inni qad ghafartu lahu. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ini mewakili dari
keraguan-raguan mayoritas orang. Kenapa? Saya ulas sedikit. Kalau kita mempelajari ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, tentu akan mengerti kualitas dari kalimat sependek ini. Kalimat yang hanya terdiri dari 4 suku kata, ini qad ghafartu lahu, 4 suku kata. Tetapi dari kalimat yang terdiri dari 4 suku kata ini menyimpan adat takkid yang jumlahnya juga minimal yang saya temukan juga ada 4. Adat takkid itu apa? Adat takkid itu sebuah perangkat bahasa yang digunakan untuk mentaukidi makna, mengukuhkan makna, mengukuhkan kabar. Misalnya kita ditanya, Bapak dari mana? Misalnya kita jawab dari toko emas. Ngapain? Beliin istri kalung baru, umpamanya. Kok orang yang tanya nggak percaya, tentu jenengan akan mengeluarkan kalimat tambahan, di mana kalimat tambahan itu bertujuan untuk menguatkan makna bahwa beneran saya habis beli kalung baru, beneran, sungguh-sungguh. Lah, kata sungguh-sungguh ini dalam dalam bahasa Arab disebut adat takkid, perangkat bahasa untuk mengukuhkan makna. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat orang yang mendengar ini yang pertama ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu, yang pertama belum yakin menjadi sangat yakin. Nah, rupanya Allah telah mengetahui bahwa ketika kita diberitahu bahwa orang yang telah membaca la ilaha illallah ini dihapus semua dosanya, masih banyak masyarakat yang nggak percaya. Mosok dosa pirang-pirang mungkur la ilaha illallah dosane rontok kabeh. Banyak yang nggak percaya, masa hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dosa saya yang telah saya lakukan puluhan tahun bisa lebur, bisa hancur, bisa musnah. Nggak percaya. Akhirnya karena nggak percaya, Allah menggunakan adat takkid yang jumlahnya juga tumpuk-tumpuk, ada 4. Yang pertama, inna, ini qad ghafartu lahu. 1, adat takkidnya pakai inna. 2, pakai qad. Qad masuk fi'il madhi, faedahnya takkid, mengukuhkan makna. Terus yang ketiga, jumlahnya menggunakan jumlah ismiyah. Karena jumlah itu ada 2, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah akid min jumlah fi'liyah, lebih kuat status kedudukan maknanya ketimbang jumlah fi'liyah, sehingga sudah ketemu 3. Kemudian yang keempat, penggunaan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari' yang berzaman hal atau mustaqbal, tetapi penggunaan fi'il madhi yang berzaman madhi, yang sudah terlampaui. Artinya apa? Artinya kalimat yang pendek ini qad ghafartu lahu, sudah menyimpan adat takkid yang menepis keraguan-raguan kita bahwa betul-betul orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, semuanya dosa yang telah dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling menarik, dan dari sinilah saya mendapatkan banyak teman baru, banyak ikhwan baru dari kalangan Nyun Sewu, kalangan yang yang bukan pesantren lah, coro Jawane abangan, entah itu dari backgroundnya seorang preman, entah itu backgroundnya dari anak jalanan, entah itu backgroundnya dari mantan pendosa, entah itu pokoknya banyak sekali latar belakang yang kemudian terenyuh hatinya lewat hadis yang
saya bacakan barusan itu. Makanya saya sangat terharu, sangat senang bahwa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu semua dosa yang kita lakukan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada seseorang yang protes misalkan, ini saya jawab dengan logika sederhana. Saya tanya balik, masa Gus dosa sekian puluh tahun bisa diampuni oleh Allah hanya sekedar membaca kalimat tauhid la ilaha illallah? Saya tanya balik, sekarang coba jawab, dari sekian banyak dosa tentu ada klasifikasinya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Sekarang kita kesampingkan dosa kecil dulu, kita ambil contoh-contoh dari dosa besar, membunuh, berzina, merampok dan lain sebagainya. Dari sekian banyak dosa besar, apa dosa yang klasemennya paling tinggi? Dijawab ya dosa syirik. Oke, kalau dosa syirik adalah dosa yang klasemennya paling atas, apa yang bisa menghapus dosa syirik? Ya syahadat. Syahadat itu apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bisa menghapus dosa yang posisinya berada di tingkat yang paling atas. Lalu kalau dosa yang tingkatnya paling atas saja bisa dihapuskan, diampuni oleh Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentu Allah akan lebih mudah menghapus atau mengampuni dosa yang posisinya klasemennya di bawah dosa syirik. Nyun sewu, misalnya dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamr, dosa mabuk, dosa apa, itu segala posisinya berada di bawah dosa syirik. Kalau dosa syirik saja bisa diampuni dengan kalimat la ilaha illallah, bagaimana mungkin Allah tidak mengampuni dosa-dosa lain yang posisinya berada di bawah dosa syirik? Akhirnya mantuk-mantuk, oh iya benar. Nah, sisi-sisi seperti ini kadang-kadang kita tidak menyadari, mungkin karena terlalu terbiasa kita dalam membaca kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang sangat-sangat sakral bagi saya, sangat-sangat istimewa bagi kita semua, karena dari sinilah semua kebaikan-kebaikan itu bermula. Dari kalimat la ilaha illallah inilah semua kebaikan yang lain itu bermula. Bahkan ada satu nukilan hadis lagi yang dinukil dari kitab Hasyiah Ad-Dusuki ala Ummil Barohin. Itu satu riwayat bahwa kelak di akhirat itu ada orang yang dihadapkan di mizan, di timbangan amal. Ketika ditimbang amal, ternyata amalnya itu jeglek, amalnya lebih berat amal buruk ketimbang amal baik. Amal baik itu nggak ada sama sekali, sementara amal buruknya itu sampai 99 sijilan. Sijil itu sebuah peti yang berisi arsip, ya. Satu peti yang berisi tumpukan arsip catatan amal ketika hidup di dunia. Satu petinya saja ketika dibeberkan, ketika dijembreng, dibeber, itu panjangnya sepanjang mata melihat, maddul basar. Belum 98 sijil yang lain, 99 totalnya. Satu sijil, satu peti itu ketika dibeber panjangnya, luasnya sepanjang mata melihat. Gak kebayang kan seberapa banyak dosa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Akhirnya ketika ditimbang dan tidak ada amal baiknya sama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada dia, apakah catatan ini sudah benar?
Benar Gusti, bener ya, malaikat nggak keliru ya nyatet amal kamu. Nggih, benar, memang saya akui di dunia saya tidak pernah berbuat kebaikan. Semua hal yang saya lakukan adalah keburukan. Semua perintah jenengan tidak pernah saya laksanakan. Semua larangan jenengan selalu saya abaikan dan selalu saya langgar. Akhirnya dengan penuh putus asa, si orang yang ditimbang amalnya ini bergegas ingin memasuki neraka. Tetapi sebelum dia berangkat menuju neraka, oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, ingin memperlihatkan rahmatnya. Akhirnya ditanya, wahai fulan, sebetulnya kamu masih punya satu amal yang ketika amal kamu ditaruh di timbangan satunya, niscaya amal kamu akan lebih berat daripada amal buruk yang telah kau laksanakan. Apa itu Gusti? Saya tidak mengira bahwa aku punya satu amal yang ketika ditimbang lebih berat dari segala keburukanku, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kalimat itu diambil satu bitokoh itu kalau kita lihat di dalam kamus itu secarik kertas. Bitokoh itu artinya secarik kertas, sementara sijil itu satu tumpukan arsip catatan amal. Nah, sehingga setelah ditimbang itu karena lebih berat kalimat la ilaha illallah, maka dia lolos mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan pahala yang besar hanya bermodal kalimat la ilaha illallah. Mungkin dari beberapa hadis-hadis dawuh Kanjeng Nabi yang dinukil oleh beliau Mbah Yai Nur Salim Abdul Wahab yang berada di dalam kitab ini, sekian banyak mungkin bisa kita pelajari, bisa kita baca sendiri di rumah. Sebetulnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, dan ini membuat banyak orang yang awalnya pendosa ini tersadar, oh jadi untuk berbuat baik itu tidak repot, untuk bertobat itu tidak sulit, untuk menjadi orang baik itu tidak mahal. Sehingga saya berikan solusi-solusi kemudahan-kemudahan melalui isi dari kitab ini. Semoga kitab ini manfaatnya lebih luas lagi dari para mursyid yang telah berkenan hadir dan membawa kitab ini. Semoga kemanfaatan dari kitab ini, terutama kalimat la ilaha illallah ini lebih luas kita laksanakan, kita sebarluaskan sebagai agen-agen dakwah, agen-agen thariqah, supaya kalimat ini lebih menyebar luas ke penjuru dunia. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.